Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di layanan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi SMP Negeri 6 Temanggung untuk kelas 7 semester Gasal. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang peran TK di bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk kali ini kita akan mengetahui peran TIK di bidang pemerintahan. Peran TIK dalam bidang pemerintahan atau e-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, yaitu suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Jadi yang sebelumnya pelayanan pemerintahan itu masih menggunakan konvensional sudah beralih ke teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 model yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah government to citizen atau government to customer, yaitu pelayanannya dari pemerintah ke masyarakat. Contoh dari government to citizen atau G2C ini seperti pajak online, mencari pekerjaan secara online, layanan jaminan sosial, pengurusan dokumen pribadi seperti akte kelahiran, akte perkawinan, aplikasi paspor, layanan imigrasi, layanan kesehatan, dan penanggulangan bencana. Yang kedua ada government to business. Di sini contoh G2B atau government to business seperti pengurusan pajak perseroan atau pengurusan pendaftaran sebuah perusahaan, hak paten merek dagang, izin usaha, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada government to government, yaitu adalah layanan antar departemen, kementerian atau lembaga pemerintahan. Contoh G2G ini kerjasama Dinas Pendidikan dan Dindukcapil ketika PPDB online kemarin. Jadi PPDB untuk Kabupaten Temanggung kemarin sudah terintegrasi dengan Dindukcapil. Beberapa data yang tidak sama bisa diurus menggunakan sistem online untuk membetulkan kekeliruan data dari data-data peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah. Itulah 3 model e-government yang perlu kalian ketahui untuk peran TIK di bidang pemerintahan. Kelebihan dari e-government sendiri banyak sekali. Yang pertama, bisa memperbaiki kualitas pelayanan dari pemerintah kepada semua pihak. Dengan adanya e-government ini diharapkan pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan tindakan sejenisnya. Jadi dengan e-government ini diharapkan tindakan koruptif seperti pungli dan lain-lain bisa dihilangkan. Yang ketiga, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Jadi dengan adanya pelayanan yang efektif dan efisien dan transparansi tadi diharapkan bisa mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh seseorang atau masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen pribadi atau perusahaan. Yang keempat, pelayanan kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Ya, tidak semua bisa dilakukan secara online, tetap harus menunggu jam buka kantor, tapi ada yang bisa dilakukan sebelum atau ketika kantor tidak buka. Contohnya pendaftaran. Jadi ketika mendaftar, kita bisa mendaftar terlebih dahulu di luar jam kerja. Jadi misalkan kita harus tetap datang ke kantor, kita bisa datang tetapi kita sudah mendaftar terlebih dahulu. Jadi bisa mengurangi antrian dan juga mengurangi waktu kita untuk mengurus suatu dokumen. Yang kelima,
hubungan pemerintah dengan masyarakat, pekerja dan pelaku bisnis bisa lebih baik dengan adanya transparansi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, masalah tarif dan lain-lain sudah bisa diumumkan asal dipantau oleh masyarakat yang ingin mengurus suatu dokumen. Dari semua kelebihan ini pasti ada suatu kekurangan. Dalam e-government ini kita akan bahas kekurangan-kekurangannya. Untuk yang pertama, budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Jadi banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Misalkan dokumen-dokumen yang berupa hard copy itu bisa di-scan, bisa di-upload di drive atau disimpan dalam bentuk soft file. Jadi tidak memerlukan ruang yang banyak seperti tempat-tempat atau gudang-gudang arsip. Tapi ini belum semua menjalankannya. Kalau semua menjalankannya pasti akan lebih simple, lebih irit ruang dan tidak memerlukan gudang arsip lagi. Yang ketiga, masih kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang. Yang keempat, tempat akses informasi yang masih terbatas sehingga masyarakat tidak tahu adanya e-government. Yang kelima, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Jadi untuk perubahan dari konvensional menjadi online ini memang memerlukan banyak biaya, dan itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan belum semua memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan. Sekian untuk materi bimbingan teknologi informasi dan komunikasi kali ini tentang peran TIK di lingkungan pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.